Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas MPIE akan mempresentasikan mengenai teori belajar behavioristik. Kita beranggotakan 3 anak, yaitu Mustafa Farid Rahman, Tiara Eka Ayu Anggraini, dan Tri Wahyu. Baik, dari teori belajar behavioristik ini kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep, prinsip teori belajar behavioristik itu sendiri, kekurangan dan kelebihan teori behavioristik, dan pengaplikasian teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian dan konsep teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini ada suatu teori yang beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku. Nah, di sini teori belajar behavioristik memang sangat menekankan pada perubahan tingkah laku pada manusia yang ditunjukkan pada proses belajar, di mana seseorang dikatakan belajar apabila menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada dirinya. Nah, menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus ini merupakan masukan dari guru yang memberikan pelajaran ataupun dari seseorang tentor ataupun yang lain yang memberikan kita suatu teori pembelajaran materi seperti itu yang namanya stimulus, dan respon adalah hasil dari stimulus tadi, pengelolaan stimulus. Nah, di sini pada teori ini proses antara stimulus dan respon ini tidak terlalu penting atau tidak terlalu dipedulikan. Yang menjadi suatu hal yang penting respon, yaitu hasil dari proses stimulus dan respon tadi. Apakah dari respon tersebut, dari stimulus tersebut menghasilkan respon yang sesuai yang kita inginkan, menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik atau siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, pada teori belajar behavioristik ini mengutamakan pengukuran dari segala sesuatu yang dihasilkan di stimulus tadi menghasilkan respon itu yang dapat diukur. Sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat apakah menghasilkan hasil yang sesuai diinginkan apakah atau tidak suatu perubahan tingkah laku. Nah, faktor lain yang dianggap penting atau paling berpengaruh pada teori belajar behavioristik ini adalah pada faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon yang terjadi akan semakin kuat. Begitupun dengan sebaliknya, apabila respon dikurangi atau negatif reinforcement ini dikurangin, maka juga akan semakin kuat. Nah, tim ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Nah, ini munculnya teori ini adalah karena kurang puasnya terhadap teori psikologi yang lain. Maka dari itu, teori belajar behavioristik ini muncul. Menurut teori ini juga, belajar pada hakikatnya merupakan pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera seperti pendengaran, mata. Nah, ini diimplementasikan pada suatu tindakan. Nah, ini hubungan antara stimulus dan respon ini sangat penting, sangat berpengaruh. Apakah yang dilihat tadi dapat diterapkan? Contoh, ketika ada guru olahraga mempraktekkan bagaimana roll depan, bagaimana melakukan roll belakang, bagaimana melakukan lompat jauh, bagaimana melakukan lompat tinggi. Nah, dari panca indera penglihatan ini, kita diharapkan bisa mengimplementasikan pada suatu tindakan. Kita melakukannya sesuai dengan apa yang kita terima tadi, atau stimulus tadi masuk dan responnya akan seperti apa yang kita terima tadi atau seperti yang dicontohkan oleh guru. Nah, di sini guru harus aktif bagaimana siswa ini nanti dapat merespon dari apa yang diberikan oleh guru. Nah, contoh seorang guru matematika. Nah, di sini kan matematika sudah dipandang oleh para siswa
suatu pelajaran yang membosankan, sulit, menakutkan. Nah, di sini seorang guru harus pandai-pandai uh, pandai-pandai untuk membuat dirinya itu disukai, tidak hanya dirinya, tetapi juga pelajaran yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Contohnya bisa dengan guru tersebut memberikan kuis-kuis yang membawa anak-anak happy, tertawa, tapi juga dibarengi dengan materi matematika. Dan selain itu, guru juga harus bersikap ramah, tidak terlihat garang ataupun membentak-bentak siswa yang mungkin kurang bisa atau kurang mampu menangkap stimulus dari guru tersebut. Nah, teori ini akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran melalui kegiatan praktek. Ya, seperti tadi guru olahraga mencontohkan suatu teknik lompat jauh, lompat tinggi, roll depan, roll belakang tadi. Nah, maka suatu pembelajaran harus mampu mewujudkan rangsangan yang baik agar menghasilkan suatu respon yang baik untuk diteliti dan mengajak peserta didik untuk berupaya menguasai suatu pembelajaran. Sehingga hasil pembelajaran akan membangun daya pikir, daya ingat, baik sikap, etika, dan perilaku yang sesuai keinginan dalam dirinya sendiri atau diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip teori belajar behavioristik. Dalam pembelajaran behavioristik, pembelajaran merupakan penguasaan respons atau execution of response dari lingkungan yang dikondisikan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran teori behavioristik yang menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik guna menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Kelebihan dari teori pembelajaran behavioristik yang pertama adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid itu bisa dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, barulah ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Kelebihan yang ketiga yaitu dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Yang keempat, teori ini itu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Selanjutnya, apa sih kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik? Yang pertama yaitu sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Ini sudah menjadi konsekuensi, jadi harus menyusun bahan pembelajaran yang sudah siap. Yang kedua yaitu tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga,
cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Kekurangan yang keempat yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan dapat diukur. Poin yang D adalah aplikasi teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran. Teori belajar behaviorisme menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen setiap tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan pengetahuan. Adapun aplikasi dari teori belajar behaviorisme yang pertama adalah motivasi. Menurut Sumadi Suryabarata, yaitu kondisi yang terdapat di dalam diri seseorang yang menstimulusnya untuk selalu melakukan kegiatan tertentu untuk mendapatkan suatu tujuan. Yang kedua adalah sikap atau perilaku seseorang dalam proses bergaul atau ketika menjalani pembelajaran. Ada berbagai cara dan setiap kegiatan itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah minat, yaitu sebuah perasaan serta hubungan dengan suatu hal yang digemarinya melalui beberapa aktivitas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.